Pennsylvania, satu dari hanya 4 negara bagian yang menyandang status sebagai negara persemakmuran. Ini adalah tempat di mana Liberty Bell, simbol kebebasan bagi Amerika Serikat, berada. Tempat pertama kalinya deklarasi kemerdekaan Amerika Serikat dibuat, diperdebatkan, dan diadopsi secara bulat. Kamu bisa menyebutnya sebagai tempat kelahiran Amerika. Kalau kita bicara sejarahnya, Pennsylvania didirikan lewat hibah tanah kerajaan kepada William Penn. Tujuan didirikannya sebagai surga bagi toleransi agama dan politik. Dan sebenarnya, kita mungkin tidak bisa menyangkalnya. Ini adalah negara bagian yang hebat, kaya akan budaya dan sejarah, dengan kota-kota besar yang ramai dan kota-kota kecil yang unik. Kota terbesarnya adalah Philadelphia, kota terbesar keempat di Amerika yang pernah jadi ibu kota awal Amerika Serikat pada tahun 1970-an. Makanya, banyak bangunan dengan gaya arsitektur sangat indah dan juga gedung-gedung tinggi menjulang. Itu jika kamu melihatnya dari luar. Jika kamu menyusuri jalan di wilayah Kensington, maka kamu akan melihat hal yang kontras. Ini adalah salah satu wilayah di Philadelphia yang punya pasar narkoba terbuka. Kensington telah lama menjadi tempat bagi jiwa-jiwa yang tersesat, atau kamu bisa menyebutnya kota zombie. Lingkungan ini dipenuhi oleh orang-orang yang terjerumus dalam kehidupan yang penuh dengan penyalahgunaan zat. Tapi, Kensington sebenarnya awalnya adalah komunitas yang bersih. Walaupun terdapat penyalahgunaan, yang ada hanya zat-zat ringan seperti ganja. Seiring berjalannya waktu, Kensington segera jadi pasar umum untuk heroin dan opioid. Bahkan sekarang, situasinya mulai memburuk setelah masuknya obat bius yang dikenal dengan Trang atau Zilazine. Ini adalah obat yang digunakan untuk relaksasi otot dan analgesia pada hewan. Obat inilah yang kemudian membuat orang-orang di Kensington tampak seperti zombie. Yang lebih parahnya lagi, orang-orang secara terbuka menyuntikkan obat zombie ini secara terbuka di setiap sudut jalan. Kensington kemudian mendapat kecaman internasional karena konsumsi obat-obatan masyarakatnya yang berlebihan. Akibatnya apa? Philadelphia mengalami lonjakan kasus overdosis yang sangat mengkhawatirkan. Tingginya tingkat penyalahgunaan narkoba telah mengakibatkan gelombang overdosis yang mengancam nyawa penduduk kota. Data pada tahun 2022 saja, Philadelphia mencatat total 1.413 kematian akibat overdosis menurut data dari Departemen Kesehatan Masyarakat Philadelphia. Tak cuma masalah narkoba, Philadelphia yang dijuluki kota zombie juga menghadapi masalah serius terkait tunawisma dan kemiskinan. Kemiskinan identik dengan kota Philadelphia, seperti halnya Liberty Bell. Bahkan, dari 10 kota terpadat di seluruh Amerika Serikat, Philadelphia adalah yang tertinggi. Tingkat kemiskinan mencapai 22,7% dengan pendapatan di bawah 50% dari batas kemiskinan federal. Philadelphia juga sekaligus mengalami krisis perumahan yang parah. Hampir setengah penduduk di sini harus menyisihkan lebih dari 30% pendapatannya hanya untuk sewa rumah. Dan jika mereka tidak sanggup, maka mereka akan memilih hidup di jalanan. Mereka kemudian berkeliaran di jalanan kota, mencari tempat berteduh atau sumber makanan. Setiap tahunnya, lebih dari 6.000 orang di Philadelphia hidup di jalanan, di dalam mobil, gedung-gedung terbengkalai, stasiun kereta, dan tempat-tempat lain yang tidak layak huni. Pemandangan orang-orang yang tidur di trotoar atau berkeliaran tanpa tujuan di jalananlah yang semakin memperkuat dari citra Philadelphia sebagai kota zombie. Tapi sebenarnya bukan cuma di Philadelphia. Kemiskinan memang sudah sangat lazim di Pennsylvania. Hampir semua kota, daerah, kota kecil
30% penduduknya hidup dalam kemiskinan. Kota di Pennsylvania bahkan disebut sebagai kota termiskin di seluruh negara bagian. Dan dari sekian kota yang ada, Braddock dinobatkan sebagai wilayah termiskin Pennsylvania. Dengan pendapatan yang rendah, penduduk yang ada di wilayah ini cenderung bergantung pada bantuan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Sekitar 12,8% rumah tangga Braddock menerima bantuan pemerintah. Tapi, ada satu kisah tentang Pennsylvania sekitar 60-an tahun lalu, tepatnya di kota Centralia. Kota ini paling terkenal dengan pertambangan lokalnya yang punya sekitar 2.800 penduduk pada tahun 1890-an dan berkembang menjadi kota yang cukup pesat. Tapi, jika kita mengunjungi Centralia hari ini, kita tidak akan menemukan seorang pun di sana. Hanya jalan, beberapa rumah, dan trotoar. Centralia telah menjadi kota hantu. Kalaupun ada mobil yang melintas, mereka itu hanyalah turis yang ingin mengunjungi Centralia. Ini semua bermula pada tahun 1962 silam, di mana kebakaran besar terjadi di dalam labirin bawah tanah tempat tambang batu bara berada. Semua jalanan aspal retak, ditambah gumpalan asap yang keluar di celah-celah aspal. Retakan yang terbuka di tanah melepaskan gas dan asap berbahaya ke dalam kota, memaksa sebagian besar penduduk untuk mengungsi. Kebakaran ini memang tidak terlihat dari permukaan, tetapi masih menyala sampai sekarang. Bahkan, kabarnya akan terus menyala hingga paling tidak 100 tahun lagi. Karena bencana yang terjadi dan tidak jelas kapan berakhirnya, pemerintah Amerika Serikat akhirnya memutuskan untuk membeli rumah-rumah yang ada di sana dan merelokasi penduduknya. Yang miris, pemerintah waktu itu butuh 20 tahun sampai mereka mulai mengevakuasi warga. Centralia terbakar tahun 1962, tapi usaha relokasi baru dilakukan di tahun 1980-an. Dan setelah menghabiskan $7 juta untuk memadamkan api dan merelokasi penduduk, pemerintah setempat akhirnya menyerah pada 1990-an. Satu hal yang juga jadi masalah di Pennsylvania, bahwa ini adalah salah satu negara bagian yang paling kecanduan judi. Perjudian di Pennsylvania sebenarnya mulai jadi legal belum terlalu lama. Baru mulai legal pada tahun 2004 lewat Undang-Undang Pengembangan dan Permainan Kuda Pacu Pennsylvania. Tujuannya untuk membantu menciptakan lebih banyak lapangan kerja, meningkatkan perekonomian, dan menutupi defisit keuangan negara. Dan memang itu berhasil. Menurut data, Pennsylvania berada di peringkat kelima. Badan Pengawas Perjudian Pennsylvania melaporkan kalau pendapatan dari bisnis kasino online saja meningkat bahkan sangat signifikan. Itu baru kasino online. Pennsylvania adalah rumah bagi industri kasino darat terbesar kedua di Amerika Serikat setelah Nevada. Pendapatan yang didapat dari industri ini telah menghasilkan lebih dari $3 miliar setiap tahun sejak 2011. Meningkatnya perjudian di Pennsylvania dan semakin banyaknya anak muda yang terjerumus telah menarik perhatian para legislator Pennsylvania. Ada lonjakan besar dalam hal jumlah penjudi muda yang meminta bantuan konseling dengan utang puluhan ribu dolar. Dan yang jadi masalah, kecanduan judi bisa menghancurkan kehidupan dengan cara yang sama, seperti kecanduan alkohol dan narkoba. Pennsylvania juga menghadapi tantangan signifikan terkait dengan disparitas rasial dalam ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan keadilan kriminal. Padahal, tujuan dibentuknya Pennsylvania adalah menciptakan surga bagi kesetaraan. Meskipun hukum memberikan kesempatan yang sama secara teori, namun dalam prakteknya, hukum tersebut seringkali diingkari. Komunitas kulit hitam dan minoritas lainnya seringkali lebih rentan terhadap kemiskinan dan diskriminasi. Dalam hal pendapatan, Pennsylvania masuk dalam 20 besar negara bagian dengan tingkat ketimpangan pendapatan tertinggi di Amerika Serikat. Di Pennsylvania,
1% teratas memperoleh penghasilan 21,7 kali lebih banyak daripada 99% terbawah. Menurut laporan, warga kulit hitam Pennsylvania merupakan kelompok paling tidak beruntung dalam hal kesenjangan pendapatan rumah tangga rata-rata terbesar, dengan kesenjangan rata-rata sebesar 41% dibandingkan dengan warga kulit putih Pennsylvania. Belum lagi masalah pendidikan, ada ketidaksetaraan besar dalam sistem pendidikan di Pennsylvania. Bahkan, Pennsylvania memimpin negara dengan ketimpangan pendidikan di Amerika. Pennsylvania juga merupakan satu-satunya negara bagian yang tidak menambah pendanaan seiring dengan pertumbuhan populasi siswa, yang berarti bahwa distrik menerima persentase pendanaan yang sama meskipun jumlah siswa meningkat. Sekolah-sekolah di daerah miskin seringkali kekurangan sumber daya yang berdampak negatif pada kualitas pendidikan yang diterima oleh siswa. Hal ini mencerminkan ketidakadilan yang sudah berlangsung lama dalam pendanaan sekolah umum di Pennsylvania. Siswa kulit hitam dan Hispanik di Pennsylvania cenderung tidak memiliki akses ke kesempatan belajar yang penting dibandingkan siswa kulit putih. Mereka juga cenderung mengalami pengalaman buruk yang mengurangi peluang keberhasilan akademis mereka. Siswa dari keluarga berpenghasilan rendah cenderung juga tidak melanjutkan pendidikan tinggi. Hanya sekitar 51% siswa berpenghasilan rendah yang mendaftar di perguruan tinggi dibandingkan dengan 89% siswa dari keluarga kaya.